Oke, kita seruput kopi dulu. Hitam putih. Kopi hitam, gelas putih, layar pun hitam putih. Kayak TV zaman dulu. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Ini pembahasan ketiga nih. Pertama, analogi laka lantas terkait penjelasan blok-blok persemaian. Kedua, kenapa bibit hutan alam khususnya di tempat kami 7 bulan baru dinyatakan bibit siap tanam. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan ada data bahwasanya bibit tingkat kematian bibit di persemaian silvicultur intensif bisa 40 bahkan 50%. Saya akan jelaskan terkait angka 40 sampai 50%. Ini saya tidak masalah dan saya inginnya itu ya 40% lah kematian. Saya tidak mau kematian kecil 1%, 2%, 5%, tidak mau saya. Saya mau angka itu, kematian 40% minimal. Jadi 60% hidup dan siap tanam ke lapangan bibit standar. Jadi angka itu sebenarnya kita dapat dan saya dapatkan. Kalau orang sekilas membaca laporan itu ya stres, akan begini, kematian besar sekali. Padahal itu ya saya inginnya itu kematian 40%. Nah, pertanyaan itu dari mana itu kematian 40%? Jadi begini, bibit kita ambil dari hutan, misalnya 10.000. 10.000 kita tanam di persemaian, di blok penyungkupan. 10.000 ini setelah sampai ke umur siap tanam, sekali lagi, bibit 10.000 sampai menjadi bibit yang siap tanam, saya inginkan hanya hidup dan berhasil 50 sampai 60%. 40% itu gagal. Kok besar sekali? Ya kita harus lihat bibit ini sampai ke siap tanam itu berapa lama. Kalau 1 bulan kematian 40% ya tanda tanya. Bisa tidak itu menjalankan persemaian. Tapi ini 7 bulan. Dari 10.000 masuk ke blok penyungkupan, di sini 2 bulan. Bulan pertama pasti ada seleksi, mati, upkir, dan lain-lain. Bulan kedua masih juga ada, pasti itu, dan harus. Kalau nggak ada yang mati ya dimatikan, bagaimanapun caranya matikan bibit yang tidak bagus, paling tidak bagusnya. Artinya apa? Kalau seandainya di sini sudah ada bulan pertama, karena ini bibit baru, misal kita anggap 10%, bulan kedua menurun jadi 5%, artinya di sini sudah 15%. Setelah itu 15% berarti 85% hidup dan dianggap terbaik, yang 15% tidak bagus. Kita pindahkan 85% ke blok penyapian atau blok 50%. Di sini berapa bulan? 3 bulan. Apakah ada kematian tiap bulannya? Pasti ada. Kita ambil besarnya, mas, tiap bulan 5%. 5% bulan pertama, 5% bulan kedua, 5% bulan ketiga, 15%. Jadi sudah berapa? Sudah 30%. Dari bibit terbaik 85% dari sini, kita anggap letakkan sini di blok penyapian. Dari 85% bibit terbaik ini, mati lagi 10%. 15%. Artinya apa? Bibit sudah berkurang lagi. Bibit yang 15% dianggap
gagal, 85%-nya kita pindahkan ke blok pengerasan lagi. Artinya apa? Pengurangan sudah 30%. 30% di blok pengerasan bisa tidak ada kematian, tapi harus ada. Kita menyeleksi yang terbaik, yang terjelek dibuang. Meskipun tadi sudah seleksi terus, di blok pengerasan tetap harus ada seleksi. 2 bulan kita anggap juga kematiannya, atau yang tidak lolos seleksi 5%, bulan kedua 5%. Jadi sudah berkurang banyak. 15% di blok penyungkupan, 15% di blok penyapian sudah 30%, tambah 10% tidak lolos seleksi di blok pengerasan, artinya berapa? Sudah 40%. Nah, barulah sisanya tadi bibit siap tanam dan kita tanam ke hutan. Artinya apa? Bibit 10.000 di sini sampai umur 2 bulan di blok penyungkupan, 3 bulan di blok penyapian, 2 bulan di blok pengerasan, baru ke open area, 7 bulan kematian kita jumlahkan sudah 40%. Artinya apa? Bibit dari 10.000 sampai bibit siap tanam setelah umur 7 bulan itu menyisakan 60% saja yang bisa ditanam ke hutan. Jadi untuk hal ini terkait dengan kematiannya nggak usah takut lah. Mati ke apa yang 40% ya, iya itu. Kalau kematian betul-betul karena bibit mati ya mungkin kecil. Tapi kematian yang saya maksudnya ada kematian karena bibit tersebut mati, akir, patah, batang tidak lurus, terus tidak sempurna. Nah ini yang dikeluarkan, dimatikan. Makanya besar persentase kematian, akhirnya besar setelah 7 bulan. Dari 10.000 hanya siap tanam 6.000-an. Jadi itu penjelasannya kenapa persentase kematian bibit dari nanam sampai siap tanam, itu maksudnya dari nanam sampai siap tanam, bibit yang sama ini siap tanam itu kematiannya 40%. Jadi itu semoga dipahami. Tapi kalau dikaji dari sisi lain, kematian per bulan tidak terkait dengan bibit yang baru tanam ini sampai siap tanam. Artinya apa? Dalam tiap bulan itu pastilah ada tiap blok itu kematian atau seleksi. Di 75 ada, dijumlahkan, ditambah dengan di 50 dan tambah dengan di blok pengerasan atau 25%, ditotalkan adalah laporan bulan kematian bibit. Nah, data bulan lalu kematian total seperti ini hanya dapat 3.000 bibit mati dari 180.000 bibit. Persemaian kami sudah 180.000 bibit, matinya 3.000. Berapa persen itu? 3.000 dibagi 180.000, 3.000 dibagi 180.000 bibit dikali 100 adalah 1,6% saja, tidak nyampe 2% kalau bicara kematian seperti itu. Kematian per bulan paling 2%, saya juga tidak mau 2%, maunya 5%. Tapi ya mandor mungkin sayang dengan bibit, sudah hidup masa dimatikan sayang, tapi itu tadi salah, itu salah. Jangan sayang dengan bibit. Kalau tidak masuk kriteria ya dibuang meskipun dia hidup, itu seharusnya. Jadi itu, kalau kematian per bulan untuk sekarang 2%-an nggak nyampe, tapi maunya saya 5%. Kalau kematian 40% tadi, yaitu tadi bibit masuk dari hutan, bibit yang sama ini diamati sampai 7 bulan siap tanam, kematian selama proses dari awal sampai siap tanam ini, inilah yang saya maksud kematiannya 40%. Hanya 60% yang siap tanam ke lapangan. Dari awal bibit yang sama seiring waktu sampai 7 bulan, 60%-nya siap tanam. 10.000 amati sampai 7 bulan, yang hidup berhasil siap tanam 6.000 bibit, 4.000-nya dimatikan atau mati dan tidak masuk kriteria untuk ke blok-bloknya. Saya kira itu. Jadi semoga dipahami
kematian 40% yang mana maksudnya, kematian per bulan mana maksudnya yang mana. Jadi biar tidak pegang kepala kalau dengar kematian 40%. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Semoga dipahami. Salam TPTJ Siling, Papua. Gaspol, kata Deni Sregar. Begitulah kura-kura, itu kata Alifur Rahman.